Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, dimanapun kita berada, kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap kebaikan, kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sangat saya dan saudara rasakan. Kita akan bersama-sama menyembah Dia, meninggikan Dia. Biar kita terus menagungkan namanya. Dia yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Biarlah kita selalu mencari hadirat-Nya dan memuliakan namanya. Kami sembah Tuhan,
berkata di atas pujian, saat ku menyembahmu ya Tuhan, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu. Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku ragu kemuliaan nama. Kami sembah Tuhan Yesus, kami tinggikan, kami agungkan, kami angkat pujian kami sembah. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, saat ku sembah, saat ku sembah, saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan ya Bapa, kami muliakan, kami menyembah. Terima kasih Bapa, kami Tuhan mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Sembah Tuhan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kami sungguh datang kepadamu ya Tuhan, kami mengangkat pujian kami di hadapan-Mu, dan kami sungguh merasakan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk undangan panggilan-Mu, untuk kami boleh sungguh datang, bersekutu bersama-sama dengan rekan-rekan seiman kami, untuk kami menyembah Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan. Kami bersyukur untuk lawatan Engkau. Tuhan, kami sementara kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui setiap firman yang kami baca. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh taat mengerjakan dan hidup dalam firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca kitab kita dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-1. Kita akan membaca ayat yang ke-40 sampai dengan 42. Yohanes pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-40 sampai 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus, memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Saudara, pagi ini kita ingin belajar tentang bagaimana membawa keluarga kita kepada Yesus, memperkenalkan Yesus kepada keluarga kita, dan memperkenalkan keluarga kita kepada Kristus. Kalau saudara dan saya membaca Yohanes pasal 1 ayat 40-42 ini, kita melihat bagaimana Andreas adalah salah satu murid Yohanes Pembaptis. Salah satu murid Yohanes Pembaptis yang segera membawa saudaranya Simon Petrus kepada Yesus setelah ia bertemu dengannya. Jadi ketika Andreas bertemu dengan Yesus, kemudian dia menyadari siapa Yesus, dia tidak menahan berita itu. Dia kemudian mengajak, memperkenalkan Yesus yang dia kenal itu, yang dia jumpai itu dengan saudaranya Simon Petrus. Maka di situ dikatakan bagaimana Andreas membawa memperkenalkan, "Aku sudah, karena kami telah menemukan Mesias." Kami telah menemukan Mesias. Kita lihat bagaimana sikap Andreas ini mengajarkan saya dan saudara tentang keberanian dan kasih untuk memperkenalkan Yesus kepada orang-orang terdekat dan membawa orang-orang terdekat kita kepada Kristus. Sudah perhatikan di sini, Andreas sama sekali tidak menunda, tidak menunggu waktu yang tepat, tetapi langsung bertindak. Andreas memahami bahwa perjumpaan dengan Kristus adalah sesuatu yang berharga dan tidak boleh disimpan sendiri. Saudara, ini satu prinsip yang saudara melanjuti apa yang kemarin kita renungkan bersama. Bagaimana kita mengenal dan memperkenalkan Yesus. Andreas salah satu contoh nyata. Bagaimana ketika dia sudah bertemu Yesus, tahu siapa itu Yesus, sekalipun sedikit ya, dia kemudian tanpa membuang-buang waktu, tanpa menunda, memperkenalkan Yesus kepada saudaranya, keluarganya, orang terdekatnya, yaitu Simon. Kemudian dia spontan juga saat itu juga mengajak Simon untuk pergi menjumpai Yesus. Jadi saudara, ini satu kebenaran bahwa berita atau pengalaman atau perjumpaanmu dengan Yesus adalah yang sangat penting. Pengenalanmu akan Yesus adalah sangat penting, dan itu tidak bisa hanya engkau simpan untuk pengalaman pribadimu. Tapi itu harus saya dan saudara ceritakan, perkenalkan kepada orang lain. Dan orang lain itu
saudara bawa kepada Kristus. Dan kita bisa memulainya dari orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga kita. Nah saudara, makanya ketika kita berbicara ini, saudara, membawa keluarga adalah tanggung jawab kita. Memperkenalkan Yesus kepada keluarga adalah tanggung jawab kita. Memperkenalkan keluarga kepada Kristus adalah tanggung jawab kita. Saudara, sejauh mana selama ini saudara-saudara betul-betul mengerjakan tugas panggilan ini? Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering kali, saudara, melupakan akan panggilan kita sebagai orang percaya untuk menjadi saksi Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering sibuk. Ya kan? Kemarin juga saya ingatkan ini. Sering sibuk dengan urusan pribadi. Atau merasa takut ditolak. Atau merasa malu. Sehingga kita tidak pernah memperkenalkan Kristus kepada keluarga kita. Kita tidak pernah memperkenalkan Kristus kepada orang-orang terdekat kita. Saudara, jangan pernah berasumsi bahwa orang-orang di sekeliling kita yang sekalipun sering bergereja, dia sudah sungguh-sungguh mengenal Kristus. Maka saudara, pakai waktumu untuk boleh memperkenalkan Kristus yang engkau telah jumpa, yang engkau telah kenal kepada keluargamu, kepada orang-orang terdekatmu. Perkenalkan. Saudara, inilah yang disampaikan, teladan yang disampaikan melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini tentang Andreas. Berarti mengajak saya dan saudara untuk tidak malu, untuk tidak takut, untuk tidak menunda, mengajak keluarga, mengajak teman, atau siapapun untuk mengenal Yesus. Baik melalui perkataan maupun tindakan atau teladan kita. Saudara, kiranya firman Tuhan pagi ini engkau boleh pahami dan engkau boleh sungguh-sungguh taat di dalamnya. Bahwa Tuhan ingin saya dan saudara mengenal dan memperkenalkan Dia. Dan itu bisa dimulai dari orang-orang terdekat kita. Sudah ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan untuk mengoreksi atau untuk refleksi diri kita sendiri. Saudara, apakah selama ini saya dan saudara sudah mengupayakan untuk membawa orang-orang terdekat kita mengenal Yesus? Ada banyak orang yang tidak peduli tentang anggota keluarganya mengenal atau tidak Yesus. Yang penting dia jalan sendiri. Banyak orang yang tidak peduli, bahkan kakak beradik kadang tidak peduli. Bahkan suami istri kadang tidak peduli. Kadang orang tua anak atau sebaliknya anak orang tua tidak peduli. Orang-orang terdekat mereka mengenal atau belum Yesus. Sejauh mana engkau suami atau istri mengajak pasanganmu untuk berjumpa dengan Yesus? Sejauh mana engkau berupaya orang-orang tua untuk membawa anak-anakmu mengenal Yesus? Sejauh mana engkau anak-anak berupaya mengajak orang tuamu mengenal Yesus? Sejauh mana? Yang kedua, apakah hidup saya dan saudara mencerminkan kasih Kristus sehingga menjadi saksi bagi orang terdekat?
Saudara, sikap kita keseharian itu berbicara, kemarin saya katakan, lebih keras daripada perkataan. Perjumpaanmu dengan Kristus itu bukan hanya pengalaman rohani yang kamu ceritakan, tapi pengalaman rohani yang engkau tunjukkan melalui sikapmu, hidupmu setiap hari. Bagaimana orang-orang di sekelilingmu bisa merasakan bahwa engkau betul-betul mencerminkan kasih Kristus. Dan yang ketiga, apakah saya dan saudara memiliki keberanian seperti Andreas untuk bertindak tanpa menunda? Saudara, saya pernah mempunyai pengalaman yang saya tidak pernah lupa. Dan itu yang sungguh menegur saya. Ada orang yang sangat rajin mengantar istrinya ke gereja. Saya sering bertemu dengan beliau. Saya sering ngobrol. Beliau sangat ramah juga. Beliau juga sangat welcome terhadap saya. Tapi saya selalu terpikir, nantilah, besoklah, cari waktu yang tepatlah untuk memperkenalkan Yesus kepadanya. Karena dia bukan orang percaya. Belum orang percaya. Sering saya jumpa. Saya juga pernah main ke rumahnya. Beberapa kali lah ya. Tapi gak pernah bicara. Saya bicaranya biasa. Saudara, hingga satu mungkin berapa waktu saya ketemu yang terakhir. Seperti biasa mengantar istrinya ke gereja. Dan saya jumpa, bicara. Saya lupa berapa hari berikutnya. Saya tiba-tiba dikagetkan dengan berita. Beliau sudah dipanggil Tuhan. Sudah ketika saya mendengar dia sudah dipanggil Tuhan. Tanpa dia tidak sakit. Tidak kedengaran dia sakit selama ini. Dan memang itu mendadak. Kena serangan jantung seperti ini. Saya betul-betul terpukul, Tuhan. Kenapa kemarin saya tidak bicara tentang Engkau? Kenapa kemarin saya tidak bicara tentang Engkau kepadanya? Dia sangat terbuka. Kenapa saya tidak pernah mengajak dia masuk? Saudara, ini menjadi satu pengalaman yang berarti, yang selalu mengingatkan saya bahwa ketika kita bertemu dengan orang, dan termasuk ketika kita melihat anggota keluarga kita, orang-orang dekat kita, belum mengenal dia, sesegera mungkin perkenalkan Yesus kepadanya. Sesegera mungkin bawa dia kepada Kristus. Jangan pernah menunda, karena hal itu hal yang sangat penting untuk saya dan saudara sampaikan hari ini, saat ini. Jangan pernah tunda besok. Saudara, kiranya Tuhan menolong saya dan saudara semuanya untuk kita boleh sungguh bersama-sama memperkenalkan, mengenal Yesus, dan memperkenalkan dia kepada saudara kita. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas teladan Andreas yang mengajarkan kami untuk tidak ragu membawa orang lain kepadamu. Ajari kami untuk memiliki hati yang peka dan kasih yang besar bagi mereka sesama kami, terutama orang-orang terdekat kami yang setiap hari kami bertemu dengan mereka, sehingga kami berani menjadi saksi. Tolonglah kami untuk
menggunakan setiap kesempatan yang Engkau berikan agar orang lain dapat mengenal-Mu melalui hidup kami. Kuatkan kami untuk tidak takut menghadapi tantangan dan berikan hikmat agar kami selalu memuliakan nama-Mu. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap hati kami Bapa, seperti hati-Mu keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, beri kepada kami kesadaran akan kebenaran ini. Betapa berita atau hal tentang mengenal Engkau adalah hal yang tidak boleh kami simpan sendiri. Tapi kami harus sesegera mungkin menyampaikan kepada mereka yang harus mendengar, yang harus mengenal, mulai dari orang-orang terdekat kami. Tuhan, berikan kepada kami keberanian seperti Andreas yang tanpa menunda kemudian menyampaikan, aku telah berjumpa dengan dia. Dan biarkan ini menjadi satu gaya hidup kami. Kami boleh bersama-sama berkata dengan keluarga kami, dengan orang-orang terdekat kami, kami telah bertemu dengan Yesus. Kami telah mengenal Yesus. Ayo, kiranya engkau mengenal Yesus juga. Dan biarlah itu menjadi satu tindakan nyata kami untuk kami membawa setiap anggota keluarga kami kepadamu. Membawa rekan-rekan dekat kami kepadamu Tuhan. Memperkenalkan engkau dan memperkenalkan mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi, setiap jemaat Tuhan yang tergabung dalam doa pagi ini. Kiranya ini menjadi satu panggilan buat setiap kami, untuk kami boleh tidak menahan-nahan untuk menyampaikan, membawa, memperkenalkan Kristus kepada orang terdekat kami. Tuhan, demikian juga Tuhan, tolong kami untuk kami terus dengan berani menyampaikan, menceritakan tentang Kristus. Satu cerita yang layak, yang harus kami ceritakan. Cerita yang sungguh-sungguh mengubahkan. Cerita yang sungguh-sungguh layak dan harus didengar oleh semua orang. Tuhan, bekerjalah melalui hidup kami. Kami pagi ini bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman ini. Kami juga bersyukur Tuhan, kiranya kami juga boleh membawa dan mempraktekkan kebenaran firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami pagi ini bersama-sama juga berdoa khusus untuk orang-orang tua kami yang Tuhan percayakan untuk ada di tengah-tengah kami. Tuhan, pakai mereka dalam masa tuanya Tuhan, untuk mereka boleh sungguh juga menggunakan waktu yang ada, kemampuan yang ada, untuk terus Tuhan menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang-orang terdekat, dan terutama biarlah dekat dengan orang-orang di sekelilingnya,
Orang tua kami boleh bersaksi tentang Engkau kepada anak-anak, kepada cucu, kepada seluruh anggota keluarga. Pakailah supaya waktu yang ada yang tersedia bagi orang-orang tua, oh Tuhan, pakai supaya boleh sungguh dimanfaatkan untuk boleh bersaksi tentang Kristus. Berkati juga Tuhan untuk kehidupan kami bersama, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berkomunitas, supaya kami terus saling mengingatkan, saling mengajak, saling menopang, untuk kami boleh membawa, memperkenalkan mereka kepada Kristus dan sebaliknya. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami terus berdoa untuk setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Kehidupan kami semuanya, agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Engkau. Perilaku kami memperlihatkan itu, sikap hidup kami memperlihatkan itu. Ajari juga kami untuk memperlihatkan kepada generasi berikutnya, yaitu anak-anak kami, bahwa bagaimana sikap kami memperkenalkan Kristus kepada orang tua, menghargai mereka, menghormati mereka, sehingga Tuhan, kami boleh menjadi contoh-contoh juga yang nyata bagi generasi kami berikutnya, tentang bagaimana kami memperkenalkan dan kami boleh membawa orang-orang terdekat kami kepada Kristus. Tuhan, pimpinlah kami semuanya. Kami mohon Roh Kudus-Mu terus bekerja, terus bekerja. Kami rindukan Tuhan, Kau yang memberkati setiap upaya, Kau yang terus berkarya untuk boleh sungguh membawa setiap kami, untuk boleh berani memperkenalkan Kristus kepada orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami terus berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Tuhan, Kau juga yang memberikan pemulihan. Mereka yang sedang bekerja atau studi ke luar negeri, dimanapun, keluar kota, keluar negeri, dimanapun mereka berada, situasi apapun yang terjadi, ajar mereka untuk tetap mereka setia kepadamu. Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami juga, supaya dalam setiap kehidupan kami terus bisa saling memberi menjadi teladan. Tuhan, keberadaan kami di tengah-tengah bangsa ini, masyarakat ini, juga sebuah kesempatan untuk kami bisa memperkenalkan Kristus dan melalui sikap perbuatan kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kiranya kita semuanya boleh mengawali setiap aktivitas pekerjaan kita hari ini dengan semangat untuk boleh memperkenalkan Kristus kepada orang-orang terdekat kita dan memperkenalkan mereka kepada Kristus. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.